Apa nginai dan menyadik semua, apakah buku yang bisik gambar udah bisik di muka ikam? Kalau udah siap, kita mulai ngikut gambar. Ingat bah, kalau ikam ninga musik, balik buku gambar ke sepiak lagi. Baik kita ngikut gambar dan kita ninga penjelas dari gambar yang kita ikut itu. Gambar nomor 1. Serupan bisik di pula. Gambar itu menggambar keadaan yang nada teratur. Serupan bisik manusia, binatang, laut, kayu, matahari, dan bukan keadaan potang kajit semua. Semua tanah arai bercampur baur. Yang dah bisik waktu yang engkau Tuhan Allah yang hidup. Allah yang aman-aman, Allah siku, yang pandai disembah. Dalam gambar itu, Allah yang menggambar dengan sinar. Yang bisik di topi pihak kanan puncak, tapi sinar terang bukan Allah. Matahari, bulan, bukan gak Allah. Gambar nomor 2. Allah berjantuh. Buku yang bergambar itu di podah Alkitab. Alkitab modah sikap Allah. Allah kasih ke kita. Alkitab modah ke kita katih cara manusia dapat selamat dari api neraka. Gambar nomor 3. Allah mulah. Alkitab modah bahwa Allah mulah matahari, arai, tanah, bulan, bintang, bukit, dan kayu. Allah mulah burung, lauk, dan segala binatang yang hidup. Semua yang dipulah Allah baik ngada. Dahian Allah mulah manusia. Pertama, Allah mulah manusia laki-laki. Tuhan mulah nama Adam. Dahian Tuhan mulah betina lagi, nama Hawa. Allah mulah manusia sa-manusia berkuasa atas semua yang udah dipulah Tuhan. Gambar nomor 4. Adam sidak dua awa. Dalam gambar A, kita mantau Adam dengan Hawa. Hidup sidak dua, senang di kebun bagayan, disebut kebun Eden. Tuhan berjantuh ke sidak dua, modah nang ngimah buah kayu yang dikidah ya. Yang bukan pandai dirimah joko Tuhan. Kalau ikam dua ngelanggar perintah Tuhan, ikam dua akan dihukum. Allah nak sa Adam dengan Hawa nunak perintah ia. Allah hukum kasih ke sidak dua. Bisi sutik hari, setan datang berbulak ke Hawa. Joko setan, kalau ikau ngimah buah yang dikidah Tuhan yan, ikau akan menjadi pintar ubah Allah. Joko setan berbulak ke Hawa. Lalu Hawa nurut joko setan yan. Lalu Hawa ngambil buah yang dikidah Tuhan Allah rimah. Lalu Hawa murid ke Adam buah yang dikidah Tuhan Allah rimah yan. Adam sidak dua, Hawa mengelawan perintah Allah. Sidak dua berdosa, sidak dua dihukum. Dalam gambar B, kita mantau Adam sidak dua, Hawa dikidah lagi di kebun Eden. Kerana sidak dua berdosa, sidak dua nada pandai lagi tamah Allah. Kerana Allah suci. Walaupun Allah ngukum sidak dua, Allah lagi kasih ke sidak dua. Kerana yan Allah berjanji bahwa nanti Allah akan muka jalan supaya dosa sidak dapat dihapus. Sidak dapat menjadi bersih supaya dapat tamah Allah lagi. Gambar nomor 5. Kain sidak dua Abel. Dalam gambar itu kita mantau sikuk manusia nama ia Kain. Tengah makhluk adik yang bernama Abel. Pada suatu hari, Kain gugur luat dengan Abel. Lalu ia memeluk Abel sampai mati. Kain sidak dua Abel, anak Adam sidak dua Hawa. Adam sidak dua Hawa, udah ngelawan jantuh Allah. Sidak dua udah berdosa. Padayan keturun Adam yang maik sifat dosa. Hati sidak senang akan hal-hal yang nada baga. Sidak torik berbulak, ngolet, bertangkap, benci, munuh dan yang bukan-bukan lagi. Semua manusia masuk ke maku pun mai sifat dosa dan torik mulah buena yang nada baga. Gambar nomor 6.
perahu Noh. Manusia keturunan Adam makin lambat makin jahat. Allah nada senang, Allah akan ngukum sidak. Di antara sidak banyak yang ongkah Nuh serumah yang tetap percaya dan menyembah Allah yang benar. Bisi suatu hari Allah nyuruh Nuh mula sebuah kapal yang bakar. Walaupun Nuh nada pandai, Nuh taat ke suruh Allah. Nuh dengan anak bini menantu mulai mula kapal yang bakar yan. Waktu kapal yang dah jadi, Nuh mai manusia banyak tama ke dalam kapal. Nuh modah ke orang banyak, Tuhan akan nurun hujan bakar. Orang banyak nada ngarap, sidak gasak ketawa. Tetapi Nuh tetap percaya ke Tuhan. Nuh dengan keluarga tama ke kapal walaupun waktu yang pan bisi hujan. Lalu Allah mengunci pintu kapal yang. Gambar nomor 7. Arai bakar. Sudah Nuh sekeluarga tama ke dalam kapal, hujan pun turun sampai arai bakar. Segala kayu, bukit, limuh semua. Orang banyak gasak nimpai Nuh. Nuh, baik kami naik kapal. Tapi udah terlambat, kata Nuh. Allah udah ngunci kapal. Nuh nak dapat nolong sidak yang nimpai. Semua orang yang nimpai mati semua. Sidak mati, sidak nada nak percaya apa yang dipodah Allah melalui Nuh. 150 hari tanah bukit dilimuh arai. Sudah arai surut, tanah rangkai, Nuh sekeluarga keluar dari kapal, memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Tuhan berjanji nada ngukum dengan arai lagi. Sebagai tanah, Allah mulah lawa. Nuh serumah selamat sebab sidak taat kepada Allah. Unakkah kamu selamat ubah Nuh? Tetaplah percaya walaupun diolok orang. Tetaplah percaya kepada Tuhan Allah. Gambar nomor 8. Ibrahim, Sarah dengan Ishak. Udah hari bakar senian, orang mulai nada percaya lagi kepada Tuhan Allah yang benar. Tetapi di antara orang banyak, bisi siko yang nama Ibrahim yang tetap percaya kepada Allah. Allah berjanji ke Ibrahim bahwa anak cucu Ibrahim akan banyak dari bintang di langit. Tetapi sampai Ibrahim dengan Sarah udah tua, upan enggak bisi anak. Ibrahim tetap percaya bahwa Allah ngalah berjanji. Udah sidak dua tuha, ubuk dah uban. Sarah bisi anak siko, anak laki-laki. Nama anak yang Ishak. Di dalam gambar itu kita mantau Ibrahim dengan Sarah dengan Ishak lagi sini. Dahyan Ishak bisik anak. Dahyan anak yang bisik anak. Makin lambat makin banyak anak. Menjadi sutik bangsa Yahudi. Allah berjanji melalui keturunan Ishak dan datang siku juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia, dosa aku dan dosa ikam. Nama juru selamat yang Yesus. Dan Yesus memang dilahir ke dunia sebagai bangsa Yahudi. Bangsa berasal dari keturunan Ishak. Gambar nomor 9. Musa disuruh Tuhan. Dalam gambar itu, kita mantau siko ensia nama Musa turun dari bukit naik batu yang bisi tulis jantuh Tuhan. Musa siko mensia yang percaya amat-amat ke Allah. Allah nyuruh Musa naik ke sutik bukit. Ongkah Musa yang pandai naik. Orang bukan nada pandai. Ngumang bukit yang bisi kanang. Di pucuk bukit yang Allah berjantuh dengan Musa. Allah mudah jantuh dari ia kepada Musa. Gambar 10. 10 perintah Allah. Allah banyak memberi perintah kepada kita dan menaati perintah yang diberi ia kepada kita. Beberapa contoh Tuhan yang digambar itu. Gambar A, kita mantau yang tengah nyemah patung. Kam nada pandai nyemah patung. Posar dan berenang Tuhan atau roh-roh yang jahat. Engkau Tuhan Allah yang pandai disembah. Gambar B, kita mantau yang nyembah Tuhan Allah. Paling nada Allah sekali seminggu menyembah Tuhan Allah. Gambar C, kita mantau siko anak biak yang tengah melayan orang Tuhan.
Anak lah menghormat orang tua. Gambar D kita mantau sikok yang luat ke kawan. Tongah makhluk sampai mati. Nang kam luat atau munuh orang. Gambar E kita mantau orang nak ke bini pangan. Nang kam meromeh bini pangan atau tidak bukan. Gambar F mengamai sikok manusia pengolit. Nang kam mengolit berena orang lain. Allah nak semua kita taati semua jantuh yang bisik di dalam Alkitab. Gambar nomor 11. Mati pada dosa. Pada tokayan, kalau bisik sikok berbuat dosa, ialah mai sikok domba untuk dibunuh kerana dosa. Dombayan lah disembelih dan ditunu. Pantau gambar T. Sebenarnya domba yang dibunuh nada pandai menebus dosa kita. Tokati kalau kita berdosa, kita nada lagi nyemelih domba. Yesus yang disebut domba Allah udah dibunuh pada dosa kita. Yesus dah mati di kayu salib pakai nanggung dosa kita. Dah mati di kayu salib, Yesus hidup lagi toka itu. Yesus ninga kalau kita semayang ke ia. Jadi kalau ikam ngisa dari berdosa, aku dosa. Dahyan percaya ke Tuhan Yesus, Yesus pasti ngapuh dosa kita. Gambar nomor 12. Malaikat dengan meriap. Agi ingat kam kisah Adam sidak dua awa, toka Adam berbuat dosa sidak dua dikidah diam di Taman Eden. Toka ian Allah berjanji akan nyuruh siku juru selamat yang dapat ngapuh dosa kita. Lambat sekali sidak nunggu, tapi juru selamat ian pandatang. Kalau Tuhan Allah berjanji, Allah pasti menopat janji. Udah ian bisik sutik hari Allah nyuruh malaikat datang kepada siku betina yang bernama Maria. Maria udah bertunang dengan siku bujang yang bernama Yusuf. Tapi Maria upan tidur dengan Yusuf. Malaikat ian berjantuh ke Maria, Roh Allah akan turun ke pucuk kamu. Dan kamu akan mempunyai siku anak laki-laki yang disebut anak Allah. Ingkuk malaikat yang datang ke Yusuf lelap mimpi. Dan berjantuh, Roh Allah akan membuat Maryam bisik siku anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah diberi nama Yesus. Yesus ianlah juru selamat yang dijanji Allah kepada Adam dan Hawa. Ongkah Yesus dapat muang dosa orang yang percaya ke ia. Gambar nomor 13. Kelahir Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan seudah malaikat ian datang ke orang Maryam dengan Yusuf. Allah nanyuk ke suti kota yang jauh untuk mayar pajak. Kota yang dah nesi jalai numpak lagi. Maryam sidak dua terpaksa memalam di kandang binatang. Ingkuk gambar A. Pada malam ian Maryam beranak laki-laki. Anak laki-laki yang adalah Yesus juru selamat. Dan dijanji Allah. Dalam gambar B dapat kita mantau malaikat Allah datang. Berapai ikut yang nyaga domba. Malaikat ian berjantuh. Onang golak kami maik kabar ramai. Pada malam itu juru selamat yang dijanji Allah udah datang. Nama ia Yesus. Yesus yang dapat ngapuh dosa kita. Lalu yang nyaga domba yang nanyuk ngingkuk Yesus. Dan nyama ia. Gambar nomor 14. Yesus ubah manusia. Yesus yang dilahir Maryam yang makin lambat makin bakah. Dalam gambar A dapat kita mantau Yesus umur 12 tahun. Komporeh berjantuh tentang Allah dengan ahli-ahli agama. Sidak paling erat mantau anak seni yang raya pintar. Yesus pandai segala sesuatu sebab Yesus sama dengan Allah. Yesus udah bisik seupan bisik bukit, laut, matahari, kayu dengan berena-berena lain. Seupan Yesus dilahir ubah anak manusia, ia diam di surga. Pada gambar B, Yesus yang udah Tuhan digambar komporeh makai baju putih. Ia ngajar orang banyak sak sidak nudi dosa sidak dengan percaya ke Allah. Banyak kodak sidak yang percaya tapi bisik gak yang tersinggung jadi luat. Ubah orang yang ubuk putih dengan yang komporeh tekan punggung ti. Tapi Allah Bapa modah bahwa Yesus sama dengan Allah
dengan Allah Bapa unak sak kita tunduk ke Tuhan Yesus. Gambar nomor 15. Tempulah Yesus yang nyaruh. Yesus paling berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala roh jahat dengan setan. Yesus pandai nyomoh segala macam pemodeh. Di dalam gambar A pandai kita mantau Tuhan Yesus kumpulih nyomoh orang buta. Gambar yang di tengah-tengah modah ke Tuhan Yesus yang kumpulih hidup siku biak seni yang udah mati. Apang dengan inai biak yang ngingku nyaruh aman. Dipantau gambar C. Pada suti hari beberapa ikut yang percaya ke Tuhan Yesus kumpulih naik perahu. Lalu datang ribut kuat. Perahu hampir tengolap. Lalu Yesus datang dengan nyanyuk di pucuk arai. Yesus nada tengolap. Yesus penaik ke perahu yang lalu berjantung. Ribut, tonanglah. Lalu ributnya ditonang. Yesus paling berkuasa. Ribut dengan umat petunduk perintah ia. Gambar nomor 16. Yesus di podi. Diti kita mantau Yesus kumpulih di podi. Sebenarnya Yesus nada kalak mulah dosa. Ia paling luat ke dosa. Ia unak minsia tunduk perintah Allah. Orang yang asid mulah dosa yang jadi luat. Sidak nangkap Yesus. Ia dipangkuk. Diludahai dengan kepala. Dikonak dengan mahkota unak. Yesus ngisa podi amat. Sebenarnya Yesus nada dapat ngelawat. Tapi Yesus nada nak ngelawat. Yesus asin ke minsia. Yesus ngonah derek di podi pakai nanggung hukum dosa-dosa minsia. Yesus jadi mati empadai dosa kam dengan dosa aku. Tapi dosa kam dengan dosa aku orok diapui kalau kita amat-amat percaya bahwa Yesus mati yang empadai dosa kita. Unak pekam percaya ke ia. Gambar nomor 17. Yesus disalib. Orang banyak yang nada suah engkah modeh Yesus. Sidak moku Yesus disutik salib. Sidak nyalib Yesus. Tokak waktu yang kalak disalib ialah orang-orang yang jahat. Ubah pengolit, perampuk dengan bunuh orang. Tapi Tuhan Yesus disalib bukan empadai jahat. Yesus disalib pakai nanggung hukum dosa kita. Dosa kam dengan dosa aku. Yesus dipodih dengan disalib sak ia dapat ngapuih dosa orang yang unak ngaku dosa dengan unak percaya ke Tuhan Yesus. Udah Yesus mati disalib, orang-orang yang asin ke Tuhan Yesus nurun tubuh Yesus dari kayu salib dengan malut dengan kain putih. Sidak mosar tubuh Yesus di dalam suti lubang bakah. Lalam batu pintu lubangnya ditutup dengan batu yang bakah. Gambar nomor 18. Kebangkit. 3 hari udah Yesus diposar, Meriam dengan beberapa ikut yang asin ke Tuhan Yesus datang ke posar Yesus. Sidak mantau pintu lubang jalan Yesus di posarian udah terkobak. Dengan tubuh Yesus udah nesik mantau. Pantau gambar ti yang bisi ungkah kain putih, bokai mungkuh tubuh Yesus. Dian bisik lagi 2 ikut malaikat Tuhan yang berjantung. Yesus nesik lagi di ti. Yesus udah hidup lagi. Meriam dengan kaban-kaban ia lalu nanyuk modah ke kaban-kaban Yesus yang bukan. Sidak lalu mengingat dengan apa yang kalak di podah Tuhan Yesus nian. Aku amang mati dengan udah 3 hari hidup lagi. Lalu sidak ngogak Tuhan Yesus dengan sidak berdapat dengan ia. Udah hian beratus-ratus orang bukan gak berdapat. Kaping berjantung kepada Yesus yang udah hidup lagi. Gambar nomor 19. Tomai. Gambar timodah ke Tomai yang berkempurih berlutut di muha Tuhan Yesus yang berbaju putih. Tomai yang salah siku kaban Tuhan Yesus. Tomai nada percaya bahwa Tuhan Yesus udah hidup lagi. Jokot Tomai. Seupan aku mantau lubang bokai paku di jari Yesus. Dengan seupan aku nomak jariku ke lubangnya. Aku nada unak percaya. Pada suti hari Tomai dengan kaban-kaban Yesus yang bukan, berkumpul di suti ruang yang dikunci tone. Lalu Tuhan Yesus udah bisik dorong sidak. Tubuh Yesus yang udah hidup yang adalah tubuh yang mulia, yang panai tama ke dalam ruang yang ditutup tone. Tokak Tomai mantau bokai luka di jari Yesus ia percaya bahwa Yesus udah hidup lagi. Diti kita dapat mantau Tomai kempore menyembah Tuhan Yesus, juru selamat ia.
Tomai orang percaya udah ia mantau. Tapi Tuhan Yesus nak sak kita percaya seupan kita mantau. Gambar nomor 20. Kenaikan. Seudah Tuhan Yesus hidup lagi, pelamat 40 hari, banyak orang mantau ia dengan bergaul dengan ia. Kadang-kadang sampai 500 ikut sekaligus mantau Tuhan Yesus. Udah yang Tuhan Yesus nyuruh kaban-kaban ia ke suti bukit, lalu Yesus berjantuh. Boti aku amang pulang ke surga. Seudah aku palus kam kalah ngabar ke semua orang, bahwa aku udah disalib pakai nanggung dosa manusia. Dengan saban ikut yang nak percaya ke aku, dosa ia diampun dengan ia amang napat jalai diam di surga. Toka Yesus kemporeh berjantuh bunyian, ia terangkat ke pucuk, makin lamat makin tinggi sampai ditutup awan. Orang banyak yang mantau Yesus terangkat ke surga. Sidak lagi ngingkuk ke langit. Tiba-tiba damping sidak busik dua ikut malaikat yang berjantuh. Obulusa pada sutik hari Yesus amang datang lagi. Ia amang datang di awan-awan ubah yang kam pantau toka ia angkat ke surga. Yesus pasti amang datang lagi. Kalau ia pulang, ia amang nyuruh orang yang udah percaya ke ia pulang ke surga. Tapi orang yang nada unak percaya ke ia amang dihukum. Unak pekam percaya ke Tuhan Yesus dengan nurut perintah-perintah ia. Gambar nomor 21. Salib. Gambar salib ngihingat kita ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalah dipodih sampai mati di salib. Apa Tuhan Yesus sedia menderita sampai mati? Sebab Tuhan Yesus kasih dengan kita. Tuhan Yesus pandai bahwa kita nada dapat ngapuh kediri segala dosa kita. Pada yang Tuhan Yesus sedia mati di salib pakai nanggung hukum dosa kita. Seudah mati di salib Tuhan Yesus nada terus mati. Ia hidup lagi. Tuhan Yesus yang hidup dengan dapat mencuci jiwa semua orang yang unak percaya ke ia. Orang yang jiwa udah dicuci amang dapat ke surga. Allah yang suci. Dosa yang paling seni pun nada dapat masuk ke surga. Apakah kam unak tamah Allah di surga? Kalau unak, kam kalah percaya ke Tuhan Yesus. Sak dosa kam dihapus. Gambar nomor 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mudah ke kita bisik dua jalan yang luar dengan yang seni. Ingkuk gambar itu. Setiap orang dengan kediri udah bisik di jalan luar. Di jalan yang luar tiap orang pandai mulah sekengonak hati. Sehingga dia bisik orang jahat. Orang yang torik ngolit. Bersinah, bunuh. Yang semua orang yang nada percaya ke Tuhan Yesus. Siapa yang melaniti jalan nian amang dihukum di api neraka tamas setan. Jalan yang seni yan, jalan orang yang amat percaya ke Tuhan Yesus. Toka seikut orang yang amat-amat percaya ke Tuhan Yesus, ia bawa dari jalan luar ke jalan seni. Di jalan itu setiap orang nyanyung tamah dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, tunduk ke perintah Allah yang bisik dalam kitab. Dosa orang yang niti jalan itu udah diampun. Sebab Tuhan Yesus udah nanggung hukum sidak toka ia mati di salib. Orang yang percaya ke Tuhan Yesus, nona amang didudi tamah Tuhan Allah di surga. Kamu nak nanyok di jalan yang monai? Gambar nomor 23. Anak Allah. Tuhan Yesus udah mati di kayu salib dengan udah hidup lagi. Nanti kita percaya bahwa Yesus yang kalah mati menanggung hukum dosa kita, maka dosa kita diampun dengan hati kita dibersih dari segala dosa. Anti hati kita udah dibersih, pandai Tuhan Yesus maka kita pandai dudi tamah Allah di surga. Kita pandai nimpai Allah yang Bapa, nganti kita disebut anak-anak Allah. Di gambar itu kita pandai, kita mantau Tuhan Yesus kumpulih nyamut orang banyak yang nak datang ke Allah. Allah mengasihi semua orang, Allah mengasihi ke semua suku dengan bangsa. Allah nak sakap percaya ke Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah. Unak pai kam percaya ke Tuhan Yesus, anti kam unak
Podaham ke Tuhan Yesus bian. Tuhan Yesus, aku ngaku bahwa aku suah mulah dosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib pakai nanggung dosa-dosa aku. Tuhan, ampun dosa aku dengan bersih hati aku. Sak nona aku panai dudi tamah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Antik kam aman-aman berjantuh bian ke Tuhan Yesus. Kam menjadi anak Allah, dengan kalah menjadi apang kam. Gambar 24. Yesus dan Nikodemus. Pada gambar itu, dapat kita mantau Tuhan Yesus kembali berjantuh dengan sikut guru agama bernama Nikodemus. Nikodemus nanya ke Tuhan Yesus, "Katih cara sak dapat tama ke syurga?" Kata Tuhan Yesus, "Jiwa kita Allah dibaharu." Tuhan Yesus mudah bahwa kita kediri nada dapat membaharu jiwa kita, kerana kita udah mulah dosa. Yang pandai ngubah jiwa kita, ongkah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sak setia membaharu jiwa kita, antik kita ngaku berdosa dengan percaya bahwa Tuhan Yesus lah Juru Selamat. Yang pandai ngapih dosa kita, udah ninga penjelas Tuhan Yesus, Nikodemus nyongka bahwa ia berdosa. Dengan percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat, Nikodemus percaya ke Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, membaharu jiwa Nikodemus. Empadaian Nikodemus pandai ke surga boti. Katih ubah ikam apa ikam onak dibaharu, san amang pandai ke surga, tik nak percayalah ke Tuhan Yesus boti iti. Gambar 25. Roh Kudus. Seupan Tuhan Yesus disalib, ia udah berjantuh, aku amang ngirim Roh Kudus ke nulung semua orang yang percaya ke aku. Sudah Tuhan Yesus mati disalib, dengan hidup lagi, ia naik ke surga. Kawan-kawan Tuhan Yesus berkumpul dengan semayang kaping ngingkuk kedatang Roh Kudus. Bisi suti hari, terdengar bunyi ribut umat. Dengan tiba-tiba Roh Kudus turun ke pucuk sidak, ubah lilah api. Tetapi kehingan apa Roh Kudus. Roh Kudus murid sidak keberani kengesah tentang Tuhan Yesus ke orang lain. Roh Kudus ngutus sidak ngerti firman Allah yang baik dalam Alkitab. Roh Kudus nulung sidak sak patuh ke perintah Allah dengan mulah kengonak berena yang amat menyenang Allah. Roh Kudus sak nulung sidak sak nada mulah dosa agi. Roh Kudus adalah penolong dengan penghibur. Onak kam nerima Roh Kudus, anti onak udah kam ngaku dosa dengan percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat. Percaya sak Tuhan Yesus amang ngirim Roh Kudus ke tamah ikam. Dengan bian Roh Kudus amang menjadi penolong dengan penghibur ikam semua. Gambar 26. Nyanyung di dalam terang. Seupan kita percaya ke Tuhan Yesus, kita ubah siku nanyung di dalam potak. Di dalam gambar A, dapat kita mantau siku manusia yang nanyung di dalam potak. Empadai potak, ia dapat mantau lubang. Yang pengodap ia terbuluh ngan jatuh. Setan ayah-ayah nganti kita jatuh. Tomong anti kita mulah dosa. Di dalam gambar B, dapat kita mantau siku manusia yang nyanyung di dalam terang. Sebab Tuhan Yesus nerang jalan. Orang itu udah percaya ke Tuhan Yesus. Dosa ia udah diampun. Jiwa ia dah dibersih. Manusia yang nanyung dengan senang. Sebab Yesus penolong ia yang paling berkuasa. Yang nulung ia saat nada jatuh lagi ke dalam dosa. Orang itu nanyung dengan senang. Sebab ia pandai bahwa ia amang tamah Allah di surga. Kata dengan kam, apakah kamu nak tamah
ke perintah setan dengan nanyung di dalam potang, atau nak tamah perintah Tuhan dengan nanyung di dalam terang. Gambar 27. Taatlah ke perintah Allah. Antik kita udah percaya dan taat ke Tuhan Yesus, kita disebut orang Kristen. Orang Kristen nada pandai berkelaku ubah orang yang opan Kristen. Orang Kristen dalam gambar itu komporeh menjauh berena yang jahat. Ia ona hidup ngaji apa yang dipodah dalam Alkitab. Alkitab modah kalau orang Kristen kalah asin ke Allah dan asin ke orang lain. Ia nada pandai bersinah. Ia ongkah bisik sikuk bini. Nada pandai bertangkap, munuh orang. Nada pandai ngakal, ngolit, berena orang lain. Nada pandai nyomah empatung, koreh atau roh-roh orang mati. Orang Kristen ongkah pandai semayang dengan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Gambar 28. Keluarga orang Kristen. Dalam gambar itu, kita mantau sutik keluarga orang Kristen. Keluarga Kristen ubah keluarga yang senang. Allah modah bahwa laki Kristen Allah asin ke bini. Laki nulung bini terutama anti ia podeh. Laki bersikap ramah dengan baik, dengan bekerja kuat, kenyukup keperlu anak bini. Allah modah bahwa bini orang Kristen kalah sopan dengan tunduk ke laki. Bini nada pandai menghina laki. Laki dengan bini Allah asin ke anak. Bini Allah memelihara anak dengan baik-baik, mencukup keperlu anak-anak dengan mengajar tentang Tuhan Yesus. Laki dengan bini Allah tunduk ke Tuhan Allah, kalah nyomah Tuhan Yesus. Anti kita tunduk ke perintah Allah, maka Rohul Kudus amang murid kita kekuat iman kita. Gambar 29. Kita Allah ngasih musuh kita. Allah modah bahwa kita Allah kasih ke semua orang, termasuk musuh kita. Kita kalah maaf, ia orang ngelupai kesalah dengan kejahat ia. Dua ikut orang terpantau di dalam gambar A. Entau udah berkeluar, tetapi hati ia udah baik lagi dengan udah memaaf. Gambar B. Dapat kita mantau siku orang yang komporeh nulung orang bukan. Orang yang nada kenal ke orang yang dah lukayan. Ia dari suku bukan. Suku yang luat ke siku derek. Orang Kristen kalah mulah baik semua. Orang dengan ke orang yang mulah jahat ke derek. Tuhan Yesus sedia nulung kita mulah baik dengan sak ngelosi berena yang dari dalam hati kita. Mulah baik na dapat muang dosa kita. Tetapi ongkah Tuhan Yesus dapat ngapuh dosa kita. Dengan Tuhan Yesus nak sak kita selalu mulah baik semua orang. Gambar nomor 30. Yesus Tuhan yang berkuasa. Kap gambar ti kita mantau dua ikut minsia tongah nunu empatok. Jimat dengan kan pukai perodai. Orang yang udah percaya ke Tuhan Yesus nada pandai nyomah atau minta tolong ke semanang. Empatok, jimat, pakai perodai atau semongan orang yang udah mati. Tuhan Yesus paling berkuasa. Jadi kalau kam bisik pemodeh atau golak, nang minta tolong ke semanang. Empatok, jimat atau semongan orang yang udah mati. Minta am tolong ke Tuhan Yesus. Berdoa am kepada ia. Podah apa yang dikengonak kita, Tuhan Yesus paling berkuasa. Tuhan Yesus kasih kikap. Tuhan Yesus ngilak doa kap. Dan selalu sedia untuk nulung. Gambar nomor 31. Muang setan. Alam gambar itu kita mantau insia yang dirasuk setan. Ia diginting pakai tali yang kuat atau rantai. Tapi rantai atau tali yang kuat yang dapat putus empadai ia, empadai kekuatan setan. Sekali Yesus mantau insia yang,
Yesus ngusir setan. Setan yang keluar dari insiayan, setan-setan yang berdari dari alam insiayan, setan lebih nada dapat ngelawan kuasa Tuhan Yesus. Setan berdari dari insiayan, ia lopak gila dan selalu pulang ke langkau syumah. Nganti kita amat-amat percaya ke Tuhan Yesus, kita dapat muang setan. Podah gonabian. Dalam nama Tuhan Yesus, pergilah engkau. Setan pasti berdari. Kalau kita percaya amat-amat ke Tuhan Yesus, kita nada golak, potang kajit, ingan burung, kayu begana, posar setan atau jolu. Tuhan Yesus selalu ngelindung kita. Kuasa Tuhan Yesus lebih dari kuasa setan atau jolu hantu. Mintalah tolong ke Tuhan Yesus, Dia dapat nolong kita. Tuhan Yesus nak nolong, Allah kita amat-amat percaya ke Ia. Gambar nomor 32. Nuna Yesus. Siapa yang dah percaya ke Tuhan Yesus, udah diampun dosa ia, jiwa ia udah bersih. Ia tetap mudah tunduk perintah Allah yang ditulis dalam kitab. Tuhan Yesus asin kalau kita nak makai perintah Allah. Tuhan Yesus malah nolong kita. Tapi setan luat. Setan selalu berusaha seorang Kristen berbuat dosa lagi. Setan pandai murid duit, barang-barang, celana baju, dan lain-lain. Kalau kita nak ngelanggar perintah Allah. Di gambar itu kita mantau manusia yang disuruh setan murid kabar berena ke ia, tapi ia nada nerima, nada unak. Setan nak murid duit banyak, celana baju, pakan nerima, sak manusia yang berdosa. Tapi manusia yang boleh, ia agak tetap percaya ke Tuhan Yesus. Katih kam, apakah kam tetap percaya ke Tuhan Yesus atau dengan setan? Taat am ke perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nada akan mengecewakan. Percaya am, Tuhan Yesus paling kasih dengan ikam. Dengan murid yang baik untuk ikam. Gambar nomor 33. Nganti orang percaya berdosa lagi. Lam Alkitab dikisah anak lelaki yang paling dikasih apak. Yang paling kaya. Tapi anak laki-laki yang nada ngisah suah. Lalu ia minta waris pusaka ke apak ia, lalu nemuai, lalu diroyal, rota bona, gasa ia berjudi, meraja, bersenang-senang suka hati. Serota abih kaban berena ia, kaban jerahat nesi nak dengan ia, sikuk penesi nak nulung ia. Ia jadi orang mensakit, dengan lapar. Ia pedah kosal mikir pemansaknya yang berdosa. Aku nak pulang ke orang apa, nak ngaku kesalah dengan dosaku. Lam gambar itu kita mantau apa nerima ia pulang, lalu ngampun dosa. Anak laki-laki yang gambar orang Kristen yang berdosa lagi. Nanti orang Kristen berdosa lagi, ia Allah cepat-cepat bertobat, ngaku dosa-dosa ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti ngampun, sebab Tuhan Yesus paling kasih ke orang yang percaya ke ia. Gambar nomor 34. Penyakit. Semua orang, baik yang Kristen atau nada Kristen dapat konak pemodi. Lam gambar itu kita mantau manusia ngidap. Kita panai konak pemodi. Umpama ngirmah yang nada baik atau minum yang kotor. Sebab kita nada melihara tubuh kita baik-baik. Kodaan pada yang pemain atau konak racun pangan atau pada jolu. Nganti orang Kristen podi katih ngatoh. Semayak ngam, minta tolong Tuhan Yesus. Ia pasti ngilak doa kita. Tuhan Yesus berkuasa, nyomoh semua pemodi. Kalau bisik dokter atau rumah sakit, pandai gak berubat koyat. Tuhan Yesus dapat makai segala ubat-ubat, makai mulih kita. Tapi nang wang dukun, harus minta tolong ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling berkuasa dari dukun atau setan. Gambar nomor 35. Kematian. Nanti kita amang mati, semua insia amang mati. Nanti orang yang percaya ke Tuhan Yesus mati, tubuh ia amang diposar, tapi semongan ia amang ke surga. Surga jauh lebih nyaman dari peniam kita tokati. Semongan orang yang udah percaya ke Tuhan Yesus dapat ke surga, karena dosa ia udah diapui.
jiwa ia udah cuci. Nanti orang yang pan percaya ke Tuhan Yesus mati, tubuh ia diposal, tapi jiwa ia nada dapat ke surga. Sebab jiwa agi alam dosa. Jiwa yang berdosa amang dihukum alam api neraka yang paling angan. Kita pandai semua hati dari dalam kitab. Kitab adalah firman Allah. Allah nada kalak berbula. Apa yang disebut Allah selalu aman. Nah, katih nganti kap mati. Katih semangat kam ke surga atau ke neraka. Percaya kam ke Tuhan Yesus. Semangat kam, jiwa kam pasti ke surga. Gambar nomor 36. Tubuh Yesus. Kita pandai semua manusia bisik mata, ponek, mulut, hidung, jari, kaki, semua hati perkakas tubuh bisik tugas kediri. Umpama mata pakai mantau, ponek pakai ninga, mulut pakai berjantuh dengan makan. Setiap bagian yang adalah sebagai dari tubuh. Kalau bisik sutik di antara perkakas tubuh podi, sekoyo tubuh terasa podi. Allah modah semua orang Kristen atau orang yang udah percaya ke Tuhan Yesus merupakan perkakas-perkakas dari tubuh. Semua orang percaya ada tugas kediri. Ada bersuman, ada yang menyanyi, ada yang berkhotbah, ada yang jaga anak biak. Tapi semua di gereja untuk Tuhan Yesus. Sak makai pempulah sidak, banyak orang dapat ninga bahwa Yesus dapat ngampun dosa. Tuhan Yesus undak sak semua orang Kristen sama-sama kasih, sama-sama nuluk. Semua orang Kristen kalah bekerja sama ubah tubuh bermacam-macam tapi kerja sama. Gambar nomor 37. Berkumpul sama-sama. Allah merintah kita tiap minggu kita menyedia sari untuk Tuhan. Pada hari yang semua orang Kristen Allah berkumpul untuk berdoa dengan menyanyi sama-sama. Kapik ngilak kisah-kisah Tuhan Yesus. Berarti gamarti, salah siku yang percaya macam firman Tuhan yang ditulis alam kitab dengan selalu neraknya. Selain dari yang Allah merintah kita saat kita sekali-kali berkumpul bersama-sama pakai mengingat Tuhan Yesus mati. Untuk yang milang ikut orang yang udah percaya ke Tuhan Yesus ngambil roti sikit atau goreng lobi lalu ngirimah sama-sama. Roti atau lobi yang ditotak alih-alihan kengihingan kita ke tubuh Tuhan Yesus yang luka disiksa. Dengan disalib pakai nanguk dosa kita. Dahyan bilang ikut yang udah percaya ke Tuhan Yesus ngambil sikit agai buah kelapa lalu diminum sama-sama. Agai kelapa yang ngihingat kita ke darah Tuhan Yesus yang keluar toka ia disiksa, diluka dengan disalib. Pakai nyuci jiwa kita yang penuh dosa. Tuhan Yesus memerintah semua orang yang percaya ke ia ngelaku barak yang dikengona ia sampai ia datang lagi. Gambar nomor 38. Yesus amang datang. Nesi siku yang pandai sebila Yesus datang. Tapi Yesus pasti datang. Yesus amang datang untuk naik semua orang yang udah percaya ke ia pulang ke surga. Orang yang percaya ke ia yang dibaik ia ke surga. Toka waktu yang semua orang yang udah mati amang hidup lagi. Yang percaya ke ia dibaik ke surga. Yang nada percaya amang didudi dengan dihukum di dalam api neraka. Orang yang lagi hidup gak amang mantau Tuhan Yesus datang lagi. Yang percaya amang dibaik ke surga, yang nada percaya amang didudi dengan dihukum. Katih kam kalau Tuhan Yesus datang, apa kam amang boleh ke surga, atau kam didudi dengan dihukum? Anti unak dibaik ke surga, aku dosa-dosa kam ke Tuhan Yesus. Dengan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati disalib, pakai nanggung dosa-dosa kita. Nanti kam percaya ke Tuhan Yesus, nanti kam amang dibaik ke surga. Gambar nomor 39. Bubuah. Nanti kita nanam entonam. Katih kita ngotoh entonam yang nada bubuah, buah yang bagak. Sidak dua yang kita pantau lam gambar ti. Tongah nunu dahan kayu yang dah mati. Yang nada bubuah.
Kalau kita udah percaya ke Tuhan Yesus, Tuhan gak ngarap saat kita jadi macam entonam yang berbuah. Tapi buah yang dipodahian bukan buah yang pandai dirima, tapi buah rohani. Yang suti yang baik kalau busi orang kita. Sebab kita udah percaya ke Tuhan Yesus. Buah-buah yang disebut Tuhan Yesus yaitu kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk nolong orang bukat. Kalah jujur, kalah cuci kehidupan kita. Tuhan Yesus senang nanti orang yang dah percaya ke Tuhan Yesus nada gig jahat, nada berbulak atau nada ngolit, nada berbuat jahat. Sa orang yang mantau yang berjantuh. Boti hidup ia udah berubah, ia nada jahat ubah zaman. Ia nada unak gig mengajar. Ia jadi baik lagi sebab ia udah percaya ke Tuhan Yesus. Nganti kamu udah percaya ke Tuhan Yesus, katih kelaku ikam. Ikam udah berubah jadi baik. Lebih baik pe dari toka ikam pan percaya ke Tuhan Yesus. Gambar nomor 40. Ngesah ke orang lain. Toka Tuhan Yesus pan naik ke surga, ia berpesan ke orang yang percaya ke ia. Nanyong ikam, nanyong ke sekoyu tanah. Kisah ke semua manusia. Bahawa aku dah disalib pakai nanggung hukum dosa semua orang. Kalau tidak nak percaya ke aku, tidak selamat dari api neraka atau dari hukum. Nang golak nanyung mudah tentang aku lebih berkuasa dari semua, baik di langit, baik di bumi. Makai nama aku, ikam dapat muang setan. Makai nama aku, ikam dapat nyomoh orang podi. Lam gambar ti kap mantau orang yang tengah ngesah tentang Tuhan Yesus ke kawan-kawan. Tuhan Yesus nada ungkah nyuruh, tapi ia berjanji gak amang nulung kaping sama-sama. Sampai yang ngabar, ia amang nulung dengan bersama-sama setiap orang Kristen yang ngabar tentang Tuhan Yesus ke orang lain. Unak pekam ngabar tentang Tuhan Yesus kepada orang lain,